Sampai 5 menit pertama itu namanya penguapan uap air. Kalau mesinnya begitu, kopinya biasanya Halo guys, kembali lagi dengan saya Fahmi Barakas Morokondi. Jadi kali ini saya sudah berada di Nur Coffee Roaster CV Permata Karya, tepatnya di Nogosari, Rambipuji, Jember. Jadi nanti kita akan mencoba melihat dan belajar banyak mengenai kopi pastinya di Nur Coffee Roaster. Ikuti perjalanan kami. Jadi guys, dari jalan raya tadi menuju Nur Coffee Roaster itu kira-kira itu jaraknya sekitar 200 meteran. Oke guys, jadi ini dia roaster. Jadi ini merupakan pabrik pembuat roaster. Roaster itu nanti digunakan untuk merosting kopi. Jadi untuk produksi kopi kita memerlukan roasting dan ini dia alatnya, roaster. Jadi yang sedang kita lihat ini itu merupakan proses produksi yang sedang dilakukan di CV Permata Karya. karena overheat tadi yang pertama. Nah itu kalau dilanjutkan lagi jadi porsi tidak boleh. Nanti kalau mesinnya begitu, kopinya biasanya kita lihat nanti di menit ke-4 atau 5 dia sudah yellowing apa tidak. Jadi kalau sudah yellowing ya jadi itu meskipun mesin canggih tapi tetap pertama itu intervensi kita, skill kita. Tapi kalau mesin kita di band ini kan udah nggak boleh, nggak terus kita intervensi karena ini nggak boleh dibuka ya, jadi udara masuk ke dalam. Iya. Oh. Karena pembentukan aromanya biasanya bisa 4-5 menit sampai track pertama. Nah, jadi ini salah satu roaster yang memang sudah laku dan saat ini itu mereka sedang proses packaging. Mau dikirim kayaknya guys.
Oke guys, jadi kali ini saya sudah bersama dengan owner dari PT Nur Coffee Indonesia. Bapak namanya siapa ya Pak ya? Saya Ahmad Kusnandar. Ahmad Kusnandar. Nah, bisa diceritakan Pak, ini sejarahnya berdiri Nur Coffee Indonesia itu bagaimana Pak? Oke, jadi kita memulai atau mengkreat bisnis ini mulai tahun 2016. Tahun 2016. Tepatnya tanggal 1 Januari 2016. Kemudian selama 1-2 tahun kita melakukan riset terus menerus R&D. Baru di tahun ketiga dan 4 ini kita sudah mulai mengenalkan produk kita lebih masif ke konsumen. Gitu. Oh, jadi seperti itu. Nah, untuk pemilihan nama sendiri Pak, kok bisa Nur Coffee? Ya. Padahal kan bapaknya namanya Kusnandar. Nah, ya. Jadi ya ada filosofinya ya. Nur itu kalau dalam bahasa Arab kan cahaya. Harapannya keberadaan kita itu jadi penerang untuk minimal untuk masyarakat sekitarnya gitu. Yang kedua kepingin berkontribusi. Terus di lambang Nur itu kan ada planet Mars itu yang terang. Jadi mimpi kita itu sangat jauh ke depan gitu. Untuk semakin berkontribusi lagi sama diri kita sendiri, keluarga, kawan kita, kemudian masyarakat kita, dan paling besar nanti ya Indonesia gitu. Kepingin berkontribusi penuh untuk Indonesia. Oh iya. Nah, dengar kemarin itu kan namanya kan sebelumnya bukan PT Nur Coffee tapi CV Permata Karya ya Pak ya? Iya, nah, jadi iya itu. Ya dalam waktu 4 tahun ini kita sudah berhasil scale up. Jadi sudah naik kelas dari UMKM ya ke middle class ya, atau kelas menengah, dan alhamdulillah, dan tenaga kerja kita sudah lumayan cukup banyak. Hari ini lebih dari 100 orang untuk kegiatan kita hari ini gitu. Itu berubahnya itu sejak tahun berapa? Nah, penamaan di tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Ya, tahun ketiga. Nah, untuk distribusi produk sendiri nih Pak, itu sudah ke daerah mana saja? Untuk distribusi, alhamdulillah kita sudah diterima ke seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kita juga beberapa kali ekspor ke beberapa negara tetangga, misalnya ke Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Brunei, kemudian kita terakhir kirim ke Adelaide, Australia. Oh, berarti ini kelasnya sudah internasional ya Pak? Ya, sudah ekspor, meskipun ekspornya masih 1-2 itu ya sudah. Sebenarnya banyak permintaan sih ke luar negeri, cuma kita ada hambatan di biaya, di shipmentnya cukup mahal. Jadi nanti mesin kita setelah nyampe di negara tujuan itu nggak kompetitif karena besar di biaya shipment, di biaya pengiriman gitu. Jadi kalau ini bisa dibantu, ada infrastruktur yang membuat shipmentnya lebih murah, mungkin kita lebih masif lagi untuk ekspor gitu. Itu sih. Ini tadi saya lihat ada satu yang tadi di packing. Nah, itu kirim kemana itu Pak? Itu yang di packing itu kita kirim ke Bekasi. Oh, Bekasi ya. Insya Allah kita kirim besok ke Bekasi. 1 unit mesin roasting 3 kilo, kemudian ada mesin sortasi, ada alat ukur kadar air, ada beberapa. Jadi yang pesen ke kita itu tidak satu jenis mesin roasting saja, tidak, ada beberapa jenis. Karena kita kan selain produksi mesin roasting, kita banyak produksi mesin lain, kayak mesin hulu itu kan macam-macam ya, ada mulai dari pulper, huller, washer, dryer, alat ukur kadar air, sortasi, dan lain-lain, banyak sekali gitu. Apa yang membedakan roaster dari Nur Coffee ini dengan roaster lain? Apa yang paling unggul Pak? Yang paling unggul untuk saat ini dari hasil riset kita, itu kita sudah berhasil membuat otomatis di artisan. Jadi kita bisa mengembangkan software artisan itu dengan coding kita, sehingga kita bisa merekam data awal, kemudian di batch berikutnya kita bisa merosting secara otomatis, dan itu akan membantu seorang roastery untuk bisa konsisten produknya gitu. Produk roastingan kopinya itu antara batch pertama, batch kedua, dan ketiga lebih konsisten kalau pakai mesin kita. Berarti kayak quality controlnya itu lebih terjaga gitu. Lebih terjaga. Jadi di awal kita cari profil terbaik
untuk mesin untuk roasting kopinya. Kemudian di batch kedua kita sudah bisa otomatis gitu. Jadi menjaga konsistensi di industri itu kan harus konsisten ya, nggak boleh hari ini bagus besok jelek. Jadi harus terus menerus konsisten gitu. Dan itu bisa dilakukan ya pakai mesin, nggak bisa dengan mengandalkan indera manusia, itu sangat terbatas sekali itu maksudnya. Oke. Berarti itu tadi ya Pak ya? Ya. Terima kasih banyak atas wawancaranya, Ya, kesempatan sama-sama. wawancara. Itu tadi teman-teman, sejenak kita berbicara dengan owner dari PT Coffee Roaster Indonesia, Pak Kusnandar. Jadi guys, ternyata selain di sini itu merupakan tempat produksi buat roaster di CV Permata Karya ini, ternyata terdapat juga pesantren kopi Cak Nur. Nanti kita coba cari tahu apa saja kegiatan yang ada di pesantren kopi Cak Nur ini. Jadi guys, saat ini teman-teman dari mahasiswa Institut Rumah Kopi itu sedang menghadiri kegiatan pesantren kopi Cak Nur. Nah, di sana itu ternyata ownernya dari Nur Roaster itu sedang berbagi-bagi ilmu. Kegiatannya itu berbagi-bagi ilmu. Selain itu nanti juga mahasiswa dari Institut Rumah Kopi itu juga bisa praktek untuk membuat roaster kopi. Jadi sesama anak bangsa harusnya memang berkarya terus menerus. Insya Allah akumulasi atau kumpulan-kumpulan karya kita ini akan membantu Indonesia, memajukan Indonesia lebih cepat lagi. Itu sih harapannya. Berkolaborasi, saling mendukung itu sangat penting. Di industri itu ada 4 yang paling utama. Yang pertama itu marketing power. Jadi kekuatan kalian menjual produk itu penting. Jadi kalian iso opo wae, tapi kalau nggak bisa menjual percuma. Jadi harus menciptakan market. Makanya kita sebut dengan marketing power, kekuatan menjual. Kekuatan menjual atau marketing power itu bisa dilakukan dengan penguasaan skill soft. Kopi sudah menjadi minuman dunia. Pembuatan produksi roaster untuk kopi adalah sebuah lahan bisnis yang sangat menjanjikan. Berikut tadi adalah lintasan kami ketika menelisik pembuatan produksi roaster Nur Coffee Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share. Dan juga terus dukung channel LA Media Cipta dengan cara subscribe LA Media Cipta. Terus jaga kesehatan. Bye.